Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akuntansi keuangan menengah kedua yang mana kami ada di kelas D, STY Ekuitas. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Betari Maharesi dengan NPMC 101000101 dan ada juga anggota saya yaitu boleh diperkenalkan dulu dari Teh Giska. Perkenalkan, nama saya Giska Layana Jara dengan NPM C102000096. Boleh langsung dilanjut kepada Teh Wardah. Baik, perkenalkan nama saya Wardah Nuraini, NPMC 1020009. Dan yang terakhir ada Teh Rifana untuk memperkenalkan dirinya, Teh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifana Salsabila Radianti dengan NPM C1020059. Kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang ekuitas modal di store dan ekuitas laporan posisi keuangan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membahas kasus pertama yaitu ekuitas modal di store yang akan dibahas kasus pertamanya oleh Teh Giska. Kepada tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, untuk kasus 1, berikut ini adalah ekuitas PT Makmur Abadi per tanggal 31 Desember 2014. Untuk bagian modal di store, saham preferen 5% dengan nilai nominal Rp10.000 dan 500 juta. Untuk saham biasanya nilai nominal Rp500, 1 miliar rupiah. Pada tahun 2015, perusahaan mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar Rp500 juta selama tahun 2013 dan tahun 2014. Perusahaan tidak membagikan dividen karena alasan operasional. Diminta yang pertama ada A. Sifat dividen adalah non-kumulatif dan non-partisipasi. Untuk perhitungannya, 5% dikali 500 juta. Untuk saham preferennya 25 juta. Dan sisanya 500 juta dikurangi 25 juta 475 juta di saham biasa, sehingga jumlahnya 25 juta ditambah 475 juta sama dengan 500 juta. B. Sifat dividen adalah kumulatif dan non-partisipasi. Dividen in area 2 tahun karena pada tahun 2013 dan 2014 belum dibayarkan, maka 2 dikali 5% dikali 500 juta. Saham preferennya sama dengan 50 juta, totalnya 50 juta, dan untuk saham preferen selanjutnya 5% dikali 500 juta sama dengan 25 juta. Sisanya 500 dikurangi 75 juta, sehingga sisa di saham biasanya 425 juta, jumlahnya adalah 500 juta. Yang C, sifat dividen adalah non-kumulatif dan partisipasi. Untuk dividen tahun berjalannya adalah 5%. 5% dikali 500 juta sama dengan 25 juta untuk di saham preferen, dan 5% dikali 1 miliar di saham biasanya 50 juta, sehingga totalnya 75 juta. Untuk dividen partisipasinya, total dividen tahun berjalannya 75 juta, dan dividen tersedia untuk partisipasi 425 juta, dari 500 juta dikurangi 75 juta. Nilai nominal saham preferen dan saham biasanya adalah 1,5 miliar. Untuk tingkat partisipasinya 425 juta dibagi 1,5 miliar, sehingga 2,8 miliar. Untuk saham preferennya adalah besarnya dividen partisipasi saham preferen adalah 28,3% dikali 500 juta sama dengan 141.666.666,67, dan besarnya dividen partisipasi saham biasa 28,3% dikali 1 miliar didapat 283.333
333,33 sehingga jumlahnya adalah 500 juta. Yang D, sifat dividen adalah kumulatif dan partisipatif penuh. Dividen and area-nya 2 tahun, 2 dikali 5% dikali 500 juta, didapat saham preferennya 50 juta. Untuk selanjutnya 5% dikali 500 juta, didapat 25 juta, sehingga totalnya 75 juta. Untuk dividen partisipasinya 375 juta dibagi 1,5 miliar, sehingga didapat 25%. Besarnya dividen partisipasi saham preferen 25% dikali 500 juta, didapat 125 juta. Besarnya dividen partisipasi saham biasa 25% dikali 1 miliar sama dengan 250 juta, sehingga jumlahnya menjadi 500 juta. Baik, di sini ada kasus kedua, ekuitas modal di store. Ada pada tanggal 1 Februari 2015, PT Era Baru menerbitkan 2.500 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 perak rupiah dan 500 lembar saham preference convertible dengan nilai nominal 100 rupiah. Penerbitan saham tersebut dilakukan secara lurid sum dengan total nilai 1.250 juta. Pada saat tersebut harga saham diperdagangkan dengan harga 2.400 untuk saham biasa, dan sedangkan untuk saham preferen yaitu 1.800. Diminta untuk membuat jurnal. Seperti yang kita ketahui, untuk lembar saham yang sudah diketahui yaitu saham biasa, lembar sahamnya 2.500.000 dan saham preferennya 500.000. Untuk nilai nominalnya sama antara keduanya yaitu 100 perak, dan nilai pasarnya yaitu untuk saham biasa 2.400 dan untuk saham preferen yaitu 1.800 dengan harga perolehannya yaitu 1.250 juta. Di sini kita akan menerbitkan dengan metode proporsional dulu, yang mana saham biasanya yang sudah tadi diketahui. Nah, di sini terdapat persentase di mana persentase ini diperoleh dari total nilai saham biasa dibagi total nilai pasar wajar, yang mana apabila dibagikan didapatkan persentasenya yaitu 87% untuk saham biasa dan untuk saham preferen yaitu 13%. Untuk mendapatkan jumlah harga perolehannya, maka harga perolehan yang tadi sudah disebutkan yaitu 1.250 juta dikalikan 87% untuk saham biasa, untuk saham preferen yaitu 13%, yang mana jumlah untuk saham biasa itu 1.087.500.000, untuk saham preferen itu 100.062.500.000. Untuk jurnalnya saat penerbitan dengan metode proporsional ini dapat boleh dikatasin dulu. Nah, untuk jurnal metode proporsional ini yaitu kas berada di sisi debit sebesar 1.250 juta dan di kreditnya ada saham preference yang mana 500.000 lembar saham dikali 100 perak yaitu menjadi 50 juta, dan agio saham preferennya yaitu 160.500 juta dikurangi 50 juta sehingga mendapatkan hasil di kredit sebesar 100.012.500.000 dengan saham biasa di sisi kredit, yaitu saham biasanya itu tadi 2.500.000 dikali 100 sehingga total di kreditnya ada 250 juta dengan agio saham biasa yaitu total yang sudah dialokasikan dikurangi dengan 250 juta sehingga menghasilkan 837.500 juta.
itu untuk metode proporsional. Untuk metode inkremental yaitu seperti yang diketahui kalau metode ini itu ada nilai suatu saham yang tidak diketahui. Nah, di sini yang tidak diketahuinya yaitu saham preference. Maka diperoleh harga perolehannya 1.250.000 dan dengan alokasi yang mana tadi saham biasa itu 6 miliar, sehingga jumlah untuk saham biasa itu 6 miliar dan untuk saham preferen itu harga perolehan yang dimiliki saham preferen dikurangi alokasi dari saham biasa, sehingga saham preferen memiliki jumlah alokasi yaitu 4.750.000.000. Untuk jurnal saat penerbitan metode inkremental ini yaitu di sisi debit yaitu ada kas sebesar 1.150.000.000 dengan dikreditnya saham preferen 500 lembar dikali 100 perak yaitu 50 juta di sisi kredit, dan di disagio saham preferen di sisi debit sebesar 4.700.000.000 di mana didapatkan dari jumlah alokasi yang tadi dikurangi dengan saham biasa yaitu 4.750.000.000 dikurangi 50 juta sehingga mendapatkan hasil 4.700.000.000. Untuk yang di sisi kreditnya yaitu ada agio saham biasa yaitu 6 miliar dikurangi 250 juta sehingga di sisi kreditnya berjumlah 5.750.000.000. Untuk selanjutnya kasus ekuitas laporan posisi keuangan akan dilanjutkan oleh Rifana. Mohon maaf sebentar untuk kasus 1 oleh Wardah terlebih dahulu. Baik, izin menjelaskan untuk kasus 1 tentang ekuitas laporan posisi keuangan. Yang satu itu ada soalnya itu laporan posisi keuangan PT KRS dilaporkan sebagai berikut. Modal saham beredar 5.000 lembar dengan nilai nominal Rp30.000 per lembar. Jadi kalau dikaliin jadi 150.000 dengan tambahan modal di setor 80.000 dan saldo laba 100.000. Di sini ada transaksi berikut ini terjadi selama tahun berjalan. Nomor 1, membeli 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury dengan membayar sebesar Rp60.000 per lembar. Nomor 2, menjual 90 lembar dari saham treasury dengan harga Rp65 per lembar. Dan yang ketiga, menjual sisa saham treasury dengan harga Rp50 per lembar. Diminta, buatlah catatan jurnal untuk transaksi tersebut dengan menggunakan metode biaya dan metode nominal dalam akuntansi untuk saham treasury. Maka penyelesaiannya diketahui, modal saham beredar 5.000 lembar dengan nilai nominal 30 per lembar, yaitu 150.000, tambahan modal di setornya 80.000 dan juga saldo labanya 100.000. Pertama, kita menggunakan jurnal dengan metode biaya terlebih dahulu. 1. Membeli 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury dengan membayar sebesar 60 per lembar. Karena kita membeli saham treasury, maka saham treasury akan ada di sisi debit dengan nominal 7.200.000 yang diperoleh dari 120 dikali sama 60. Lalu di sisi kreditnya ada cash berkurang karena kita mengeluarkan kas dengan nominal 7.200. Lalu di sini ada menjual 90 lembar dari saham treasury pada harga 65 per lembar. Jika kita menjual, maka kas yang kita peroleh akan bertambah, yaitu 90 dikali 65
menghasilkan 5.850. Di sisi kreditnya ada saham treasury karena kita menjual saham treasury dengan harga menggunakan harga awal transaksi ketika kita membeli. Jadi 90 dikali 60, 5.400. Dan di sini ada selisih antara kas dan juga saham treasury yang kita jual, yaitu akan menjadi keuntungan di perusahaan kita, yaitu agio saham, 450. Lalu yang ketiga di sini ada menjual sisa saham treasury seharga 50. Nah, sebelum menjual ini kita harus tahu terlebih dahulu berapa sisa saham treasury yang kita punya, yaitu dengan mengurangi lembar saham yang kita beli sebelumnya dan juga saham yang sudah kita jual. Maka dari itu sisanya ada 30 lembar sisa saham treasury. Karena kita menjual, maka kas akan bertambah di sisi debit sebesar 1.500 yang diperoleh dari 30 dikali 50, dan juga di sisi kreditnya ada saham treasury 30 dikali 60. 60 ini nominal dari transaksi kita membeli di awal, yaitu 1.800. Karena ada selisih dan karena kas lebih kecil daripada saham treasury, maka disebut disagio atau kerugian sebesar 300. Selanjutnya ada jurnal menggunakan metode nilai nominal, yaitu membeli 120 lembar saham untuk dipegang menjadi saham treasury dengan membayar sebesar 60 per lembar. Di sisi debitnya ada saham treasury sebesar 120 dikali 30, nilainya 3.600. Lalu kita menganggap atau kita mengacu, mohon maaf, di sini saldo labanya kita akui saat terjadinya pembelian di awal. Saldo laba itu sudah diketahui di soal sebesar 100.000 di sisi debit. Lalu karena kita membeli berarti kita mengeluarkan kas. Kasnya sebesar 120 dikali 60 yaitu 7.200 di sisi kredit. Karena ada selisih antara saham treasury, saldo laba, dan juga cash, itu disebut agio saham, ya, atau keuntungan sebesar 96.400. Lalu ada menjual 90 lembar dari saham treasury pada harga 65 per lembar. Karena kita menjual kasnya berkurang sebesar 5.850 dari 90 dikali 65. Lalu di kreditnya ada saham treasury 90 dikali 30. 30 ini dari nilai nominal yang sudah diketahui di soal. Karena kita mengacu pada nilai nominal, maka dari itu dikalikannya dengan nilai nominal sebesar 2.700. Lalu selisihnya disebut agio saham karena kita mengalami keuntungan sebesar 3.150. Lalu di sini ada menjual sisa saham treasury dengan harga 50. Kita harus mengetahui berapa sisa dari saham treasury yang kita punya dengan cara mengurangi saham yang sudah kita beli dan juga saham yang sudah kita jual sebesar 30 lembar saham sisa treasury. Jika kita menjual, maka kasnya akan bertambah di sisi debit sebesar 1.500 dari 30 dari nilai nominal dikali 50, dan juga ada saham treasury sebesar 30 dikali 30 lembar sisa saham sebesar 900. Maka dari itu agio sahamnya sebesar 600. Sekian dari kasus 1, dikembalikan lagi ke TB Tari. Terima kasih. Oke, untuk kasus kedua, ekuitas laporan posisi keuangan akan dibahas oleh Teh Rifana. Baik, terima kasih kepada TB Tari. Nah, untuk yang kasus kedua itu, di sini tuh diketahui bahwa akun ekuitas dari PT RK itu memiliki saldo per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama itu ada modal saham biasa sebesar Rp10 dikeluarkan dan beredar sebanyak 200.000 lembar saham. Nah, jadi jika ditotalkan itu sebesar 2 juta. Nah, untuk tambahan diketahui juga untuk tambahan di setornya itu 200. Untuk saldo labanya itu sebesar 5.600. Nah, di sini juga diketahui bahwa saham PT RK ini saat ini tuh menjual pada harga Rp37. Nah, untuk diminta itu yang pertama dividen saham sebesar 5% dideklarisasikan dan dikeluarkan. Yang kedua, dividen saham 100% dideklarasikan dan dikeluarkan. Untuk yang ketiga, ada pemecahan saham 2 untuk 1 dideklarasikan dan dikeluarkan.
Untuk jawabannya itu, maaf boleh dikebawahin. Untuk jawaban itu yang pertama, saat dividen sahamnya ini tuh 5% dideklarasikan dan dikeluarkan. Untuk dividen saham 5% dikali 200.000 lembar akan itu 10 lembar. Maka jurnal pada saat dividen saham dideklarasikan itu, di debitnya itu ada retained earning sebesar 370.000 dari 37 dikali 10.000 lembar. Nah, untuk 37 ini tuh dari mana? Dari saat PT RK ini menjual saham. Jadi untuk di kreditnya itu ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual 10 Rp10 itu dari nilai nominal sahamnya dikali 10.000 lembar menghasilkan 100.000. Nah, untuk sisanya itu ada dengan akun tambahan modal depositor dari dividen saham. Nah, untuk nilainya itu tuh dari 370.000 dikurangi 100.000 menghasilkan 270.000. Nah, untuk pada saat penerbitan saham untuk dividen itu dengan akunnya itu di debit itu ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual sebesar 100.000 dengan saham biasa dikredit sebesar 100.000. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu dividen saham 100% dideklarasikan dan dikeluarkan. Nah, itu sama saja dengan soal yang sebelumnya, hanya beda di dividennya saja. Beda di presentasi dividennya. Nah, untuk dividen sahamnya itu kan 100% dikali 200.000 lembar, jadi kita tuh ada 200.000 lembar saham. Jadi untuk jurnalnya itu ada retained earning sebesar 2 juta di sisi debit dan di sisi kreditnya itu ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual sebesar 2 juta juga. Nah, ini tuh dari Rp10 dari nilai nominalnya dikali dengan 200.000 lembar saham. Menghasilkan 2 juta. Nah, untuk saat penerbitan saham untuk dividennya itu, di debitnya ada dividen saham biasa tersedia untuk dijual, itu saham biasa sebesar 2 juta. Untuk yang ketiga ini tuh ada pemecahan saham 2 untuk 1 dideklarasikan dan dikeluarkan. Di sini tuh jadi kita tuh berkewajiban nih untuk mengungkapkan transaksi tersebut untuk menunjukkan apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan saham. Nah, untuk perbandingan ekuitas sebelum dan sesudah pemecahan saham 2:1 ini sebagai berikut. Nah, untuk di sisi sebelah kiri itu ada ekuitas sebelum pemecahan 2:1. Di sini tuh ada modal saham biasa 200.000 lembar saham dikali harga per lembar saham sebesar Rp37 menghasilkan 7.400.000. Nah, untuk ekuitas setelah pemecahan sahamnya itu karena di sini tuh dipecah, maka si lembar sahamnya itu akan semakin banyak, sedangkan untuk harganya itu akan mengurangi. Jadi yang asalnya harganya itu 200.000 lembar, setelah dipecah menjadi 400.000 lembar. Nah, untuk harganya itu yang asalnya Rp37 karena dipecah menjadi 2 menjadi Rp18,5. Di sini tuh jumlahnya tetap sama sebesar 7.400.000. Begitupun dengan saldo labanya, baik itu sebelum pemecahan ataupun setelah pemecahan tetap 5.600.000 dengan total yang sama sebesar 13 juta. Sekian untuk penjelasan kasus nomor 2, dikembalikan lagi kepada TB Tarik. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Rifana yang telah menjelaskan kasus kedua. Untuk itu, kami dari kelompok 3 sekian untuk menjelaskan kasus ekuitas modal di store dan ekuitas laporan posisi keuangannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kasus-kasusnya. Sekian dari kelompok kami di Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.